Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Maulida dengan NIM 0201232099. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi keluarga Islam. Selamat menyaksikan. Kalau pernikahan itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suami istri agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis melalui komunikasi yang baik, komitmen, saling memahami, dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik. Islam, pernikahan bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan menyempurnakan agama, menjaga kehormatan diri, serta membangun keluarga yang sakinah mawaddah. Oleh karena itu, setiap calon pasangan perlu memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, spiritual, dan finansial agar mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pernikahan juga mencakup memperoleh keturunan yang soleh, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga akhlak serta menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hubungan suami istri dalam psikologi keluarga Islam dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah. Suami berperan sebagai pemimpin, mencari nafkah, melindungi dan mendidik keluarga, sedangkan istri itu berperan sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, serta mitra yang saling mendukung dalam mencapai tujuan. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Dan itu komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Islam mengajarkan agar suami dan istri berkomunikasi dengan jujur, terbuka, lembut, serta menyelesaikan setiap perbedaan melalui musyawarah dan saling memahami. Komunikasi yang sehat akan memperkuat kepercayaan, mengurangi konflik, dan menciptakan hubungan yang lebih erat. Hubungan suami istri juga harus dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah diwujudkan melalui sikap saling memahami, menghargai, menerima kekurangan pasangan, dan saling membantu dalam setiap keadaan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, keluarga akan menjadi tempat yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kasih sayang bagi semua orang. Pengasuhan anak dalam Islam itu merupakan proses mendidik, membimbing, melindungi, dan membangun kebutuhan fisik, emosional, sosial, spiritual anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Orang tua memiliki peran sebagai pendidik pertama yang harus memberikan kasih sayang, menjadi teladan, serta membimbing anak dengan komunikasi yang baik agar perkembangan dan kepribadiannya berjalan secara optimal. Terdapat beberapa gaya pengasuhan yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan pengabaian. Di antara semuanya, pola asuh demokratis dianggap paling ideal karena mampu menyeimbangkan ketegasan, kasih sayang, dan kedewasaan memberkati. Pengasuhan juga dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan perilaku baik, serta pengembangan potensi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Perkembangan psikologis anak berlangsung secara bertahap dari masa bayi hingga remaja, mengikuti perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Itu orang tua perlu memahami terhadap setiap tahap perkembangan agar dapat memberikan pola asuh yang sesuai. Model kesehatan mental dalam keluarga itu merupakan kondisi yang harus dijaga oleh setiap keluarga karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang mampu mengelola emosi, berpikir positif, serta dengan anggota keluarga. Juga sebaliknya, walaupun kesehatan mental dapat menimbulkan kecemasan, perubahan suasana hati, dan konflik sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka, saling mendukung, dan kepedulian antar anggota keluarga. Konflik pasti terjadi ketika seseorang harus menjalankan beberapa tanggung jawab sekaligus. Misalnya sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh keluarga. Kondisi ini banyak dialami oleh perempuan yang bekerja maupun generasi sandwich.
kualitas hubungan dalam keluarga. Konflik kurang dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan kurangnya kualitas hubungan dalam keluarga. Untuk mengatasinya, diperlukan pembagian tugas yang seimbang, manajemen waktu yang baik, serta dukungan dari seluruh anggota keluarga. Perceraian dalam perspektif psikologi Islam itu merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun halal, perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah karena pernikahan dipandang sebagai ikatan cinta yang harus dijaga. Dari sisi psikologis itu, perceraian dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, trauma, serta rasa kehilangan pada suami, istri, maupun anak. Karena itu, psikologi Islam ini menekankan pentingnya pendekatan spiritual melalui kesabaran, tawakal, zikir, dan doa agar individu mampu menerima keadaan dan memperoleh ketenangan. Intimasi seksual itu dalam keluarga itu merupakan bagian penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hubungan seksual tidak hanya berkaitan dengan kehidupan biologis, tetapi juga mencakup aspek emosional, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh kenyamanan, kepuasan, serta saling menghargai dalam hubungan. Dalam Islam itu, hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan dan dipandang sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Dan sebaliknya juga segala bentuk hubungan seksual yang menyimpang dari syariat dilarang karena dapat membawa dampak buruk bagi individu maupun keluarga. Keharmonisan hubungan seksual sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, kondisi fisik yang sehat, suasana hati yang nyaman, serta perhatian terhadap kebutuhan. Dan selain itu, suami dan istri sering memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan yang seksual. Suami yang umumnya lebih menekankan aspek biologis, sedangkan istri lebih mengutamakan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional. Perbedaan tersebut perlu dipahami melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan saling menghormati, memahami kebutuhan masing-masing, dan menjalankan hubungan sesuai nilai-nilai agama. Intimasi seksual dapat menjadi sarana memperkuat cinta dan juga mengharmonisasi serta menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Dari materi yang dapat saya sampaikan, semoga penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.